also listen too much. I could be a cold-hearted cynic like you. But I don't like to hurt people's feelings. You think what you want about me. I'm not changing. I like me. My wife likes me. Not everything deserves your emotional energy. Ada satu hal yang menurut saya menarik tentang manusia. Tubuh kita sering bereaksi lebih cepat daripada pikiran kita. Dan seringkali kita tidak sadar hal itu sedang terjadi. Coba kita sama-sama mengingat. Pernah nggak sih kita merasa satu komentar kecil bisa merusak mood kita seharian? Padahal mungkin orangnya cuma bercanda. Tapi entah kenapa rasanya seperti diserang gitu. Kadang kita pikir itu karena kita yang terlalu sensitif, terlalu baper, terlalu lemah. But what if it's not about weakness? What if it's biology? Well, ke pasar membeli rempah, singgah sebentar membeli susu. Perkenalkan, saya Jihad Safiatul Zahra. Let's talk about ideas, perspective, and something new. Secara biologis, kita memang cenderung menganggap banyak hal sebagai ancaman. Dalam psikologi modern, dijelaskan bahwa bagian otak bernama amigdala berperan besar dalam mendeteksi ancaman. Masalahnya, amigdala nggak peduli apakah ancaman itu fisik atau sosial. Kritik kecil bisa diproses seperti bahaya nyata. Tubuh kita menegang, jantung berdetak lebih cepat, pikiran langsung defensif. Karena ternyata otak kita memang didesain untuk cepat membaca ancaman. Kita wired for survival. Sistem saraf kita nggak bisa membedakan antara harimau di hutan atau kritik di grup WhatsApp. Yang dia tahu hanya satu, ada potensi ancaman terhadap diri kita. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa personal. Dan kalau kita melihatnya dari perspektif psikologi humanistik, ini jadi makin masuk akal. Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang tersusun dalam suatu hierarki. Pertama, psychological needs. Kedua, safety needs, di mana adanya rasa kebutuhan dan keamanan. Ketiga, social needs, adanya kebutuhan akan memiliki dan rasa kasih sayang. Keempat, esteem needs, kebutuhan akan suatu penghargaan. Dan yang tertinggi adalah self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Di level paling dasar ada kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Dan ketika dua itu relatif sudah cukup terpenuhi, maka manusia menjadi lebih aware terhadap tingkat ketiga, kebutuhan sosial. Diterima, dicintai, merasa menjadi bagian dari sesuatu. Lalu naik ke tingkat keempat, esteem needs, dihargai, diakui, dan ingin dianggap cukup. Kritik kecil seringkali tidak mengancam fisik kita, tapi ia bisa terasa seperti ancaman terhadap social needs dan juga esteem needs, terhadap rasa aku diterima, aku cukup, aku berharga. Bagi otak kita, ancaman terhadap rasa diterima atau dihargai itu tetap terasa seperti ancaman serius. Karena dalam sejarah evolusi manusia, ditolak oleh kelompok orang bisa berarti kehilangan perlindungan, bisa berarti nggak selamat. Jadi, ketika kita merasa tersinggung, bisa jadi bukan karena kita lemah, tapi karena ada kebutuhan dasar dalam diri kita yang terasa terganggu, dan juga sistem saraf yang bereaksi otomatis. Otak kita tuh wired for survival. Tapi tantangannya, nggak semua komentar adalah harimau, dan nggak semua kritik adalah ancaman terhadap identitas. Disinilah dibutuhkannya peran prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas reasoning dan juga self-control. Well, it's important. Bagian ini memungkinkan kita berhenti sejenak dan bertanya, is this really about me or am I overinterpreting? Seringkali yang bikin kita capek tuh bukan kejadiannya, tapi story yang kita bangun setelahnya. Dalam buku Merawat Luka Batin, Dr. Jim Yardian menjelaskan bahwa luka emosional masa lalu bikin kita jadi lebih sensitif terhadap situasi tertentu. Kalau dulu kita pernah merasa tidak cukup, kritik kecil hari ini bisa terasa seperti bukti bahwa kita memang gak cukup. Padahal, belum tentu seperti itu. Luka lama memberi warna pada pengalaman baru. Tanpa sadar, semuanya terasa personal. Di titik ini kita harus mulai aware. Maybe the problem is not the world. Maybe it's the meaning we attach to it. Jika pola yang terus berulang, lama-kelamaan kita yang akan capek sendiri. Sedikit komentar langsung tersinggung, sedikit kritik langsung merasa diserang. Rasanya seperti hidup dalam mode sendiri terus-menerus. And we have to start asking ourselves, apakah dunia memang sekejam itu? Atau kita yang terlalu mudah menganggapnya semua personal? Karena kalau setiap hal kita respon sebagai ancaman, tubuh kita ikut hidup dalam ketegangan. Emotional energy terkuras bukan karena masalah besar, tapi karena kita memaknai terlalu banyak hal sebagai serangan terhadap diri kita.
Disitulah saya mulai mencari perspektif lain. Mungkin kedewasaan bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi selektif. Selektif terhadap apa yang kita izinkan masuk ke pikiran dan juga emosi kita. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Saya rasa hampir semua dari kita di sini tahu ya buku ini. Buku original by Mark Manson. Banyak orang kira buku ini ngajarin kita jadi cuek, padahal bukan. Justru Manson mengatakan bahwa hidup tuh selalu punya masalah, but we get to choose which problems are worth our emotional energy. Kalau semua opini kita anggap serangan ke harga diri kita, ya habis sudah energi kita. Capek sendiri, kita jadi reaktif, defensif, gampang tersinggung. Dan secara biologis, tubuh kita ikut tegang, kortisol naik, jantung berdetak lebih cepat, sistem saraf terus-terusan masuk ke mode threat, terancam terus-menerus. Masalahnya, kadang kita terlalu yakin dengan interpretasi kita sendiri. Ada satu buku penting yang perlu kita highlight, Think Again, karya Adam Grant, membahas tentang pentingnya rethinking, kemampuan untuk mempertanyakan cara pikir kita. Adam Grant bilang, masalahnya bukan cuma kita peduli terlalu banyak, masalahnya adalah kita terlalu yakin dengan interpretasi kita sendiri. Kita jarang berhenti dan bertanya, what if I'm wrong? Ia menjelaskan bahwa banyak orang terjebak dalam mode preacher, persecutor, dan politician. Padahal yang kita butuhkan hanya satu mode, scientist mode, yaitu berani menguji pikiran kita sendiri, menganggap opini eksternal adalah hipotesis sebagai data, bukan kebenaran mutlak. Kita berkhotbah ketika ingin membuktikan bahwa kita benar, menjadi jaksa ketika ingin menyalahkan orang lain, dan menjadi politisi ketika ingin disukai. Jarang sekali kita menjadi ilmuwan yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Padahal, untuk tidak take it something personal, kita perlu berpikir seperti ilmuwan terhadap pikiran kita sendiri. Dan ini nyambung banget dengan buku Merawat Luka Batin tadi. Ketika ada kritik kecil, otak kita yang udah punya data lama langsung menarik kesimpulan dengan cepat. Dalam psikologi modern, ini disebut automatic thought, respons cepat dari sistem limbik, terutama amigdala yang mendeteksi ancaman. Tubuh belum tahu kalau itu cuma komentar biasa. Yang dia tahu, ini mirip pengalaman menyakitkan yang dulu pernah kurasakan. Disinilah pentingnya rethink, pause, think again, dan tidak langsung reaktif. Karena tidak semua layak dapat emotional energy kita. Dan kadang, yang perlu kita evaluasi bukan orang lain, tapi cara kita menafsirkan dunia. Dari semua pembahasan kita, memahami konsep aja nggak cukup, teman-teman. Kita bisa tahu banyak teori tentang metacognition, confirmation bias, bahkan kita tahu kalau kita sedang overthink, tapi tubuh tetap bereaksi cepat. Karena secara biological, sistem saraf kita memang didesain untuk bereaksi dahulu, berpikir kemudian. Amigdala doesn't wait for your permission. Begitu ada stimulus yang terasa seperti ancaman, bahkan hanya ancaman terhadap ego, sistem limbik langsung aktif, detak jantung naik, otot menegang, kortisol dilepaskan. Unfortunately, prefrontal cortex datang belakangan. Dan hal itulah yang menyebabkan kita merasa, kok aku tahu ini sepele tapi tetap kesel ya, tetap sebel ya. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena wiring otak memang seperti itu. Makanya insight aja nggak cukup, we need practice. Di sini konsep dari buku Atomic Habits jadi relevan. James Clear menjelaskan bahwa identitas kita dibentuk oleh kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Every action is a vote for the type of person you want to become. Kalau setiap hari kita langsung reaktif, defensif, tersinggung, kita sedang memperkuat identitas sebagai orang yang reaktif. Tapi kalau setiap hari kita melatih jeda sebelum berespons, bahkan hanya 5 detik untuk tarik napas, kita sedang membangun identitas sebagai orang yang reflektif. It's not about one breakthrough, it's about micro pauses. Salah satu bentuk latihan yang sederhana tapi powerful menurut saya adalah journaling. Dalam psikologi modern, expressive writing sudah banyak diteliti membantu regulasi emosi. Ketika kita menulis, aktivitas di prefrontal cortex meningkat, membantu kita memproses pengalaman secara lebih terstruktur dan juga rasional. Writing literally slows down emotional reactivity. Saat kita menuliskan, aku tersinggung karena komentar ini, kita sedang memindahkan pengalaman dari reaksi otomatis ke observasi sadar. That's metacognition in action. Kemampuan untuk melihat pikiran sebagai objek, data, bukan sebagai fakta mutlak. Dan ketika kita bisa melihat pikiran sebagai pikiran, bukan sebagai kebenaran absolut, tubuh pun mulai merasa lebih tenang. Sistem saraf perlahan keluar dari mode threats dan kembali ke regulation. Tenang itu bukan gak peduli. Tenang itu berarti kita memilih respons, bukan dikendalikan reaksi.
And when we are less reactive, we are more powerful. Kedewasaan emosional bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang memiliki cukup kesadaran untuk mengakui, this doesn't deserve my emotional energy. Dan ketika kita bisa merasakan hal itu dengan tulus, hidup kita akan jauh terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena not every noise deserves our energy. Pada akhirnya, ini bukan tentang membuat dunia berhenti mengkritik kita. Ini tentang belajar menenangkan diri kita ketika kritik itu datang. Karena tidak semua suara harus kita simpan. Kadang yang perlu kita jaga bukan reputasi kita, tapi ketenangan diri kita. Dan lewat jeda kecil, lewat rethink, lewat journaling, kita pelan-pelan belajar satu hal sederhana. Aku boleh merasa, tapi aku juga boleh memilih responsku. MG Hasatul Zahra, thank you for listening, and I hope you all grow gently in our own time.